Dentang, disformasi Tai Chi dikirim terbang kembali. Kemudian, palu raksasa itu menghantam tungku ramuan Dayan. Tungku ramuan Dayan bergetar dan juga terlempar kembali. Teman-teman, bantu aku membunuh Luming. Pria parubaya itu berteriak. Kedua calon kaisar bergegas menuju Luming untuk bekerja sama dengan pria parubaya itu. Dengan kerjasama kedua calon kaisar, pria parubaya itu menjadi lebih tidak bermoral. Palu raksasa itu seukuran rumah dan terus menghantam Luming dengan momentum yang luar biasa. Berdebar, berdebar, Luming memblokirnya dengan tungku ramuan Dayan, yang terus mundur. Dan EBSP, huhu. Pada saat ini, suara siulan yang menakutkan datang dari belakang Luming. Vortex hitam pekat yang besar perlahan bergerak ke arahnya. Hahaha, Luming, kamu sudah mati. Pria parubaya itu sangat gembira. Bahkan surga ingin Luming mati. Pada saat ini, pusaran hitam bergerak, sehingga Luming tidak memiliki ruang untuk mundur. Kicau, Gelembung berteriak dan ingin membantu tetapi ketiga senjata raja telah mengunci tiga arah. Orang bijak semu lainnya membombardirnya. Meskipun hukum ruang waktu Gelembung sangat mendalam, lawan menggunakan metode brutal untuk mengganggu kekosongan. Gelembung hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa membantu. Pada saat itu, sepasang mata dingin menatap Luming dari balik vortex hitam. Pria ini sebenarnya adalah Luo Changqiong. Faktanya, Luo Changqiong bersama Luo Pokong dan yang lainnya. Hanya saja dia telah berkultivasi sendirian di kehampaan sebelumnya, jadi Luming tidak menyadarinya. Dia mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Dia tidak menyangka akan bertemu Luming. Dan EBSP, dia bersembunyi di balik vortex yang gelap gulita dan menggunakan hukum perampasan untuk memadatkan jejak perampasan ilahi, terus-menerus menguras energi di udara. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak energi yang terkuras, dan semakin kuat pula kekuatan segel ilahi tersebut. Saat ini, kekuatan segel dewa telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Luo Changqiong sendiri pun terkejut. Luming, aku akan menggunakan gerakan ini untuk mengirimmu berangkat. Mata Luo Changqiong bersinar dengan keganasan. Ketika dia melihat celah ketika Luming ditekan oleh pria parubaya dan dua calon kaisar, Luo Changqiong tidak ragu-ragu untuk keluar. Segel perampasan ilahi terbang dengan cepat dan menekan Luming. Luo Changqiong, hati Luming bergetar. Kekuatan segel dewa perampasan terlalu mengejutkan. Bahkan melampaui serangan pria parubaya dengan selisih yang besar. Pada saat ini, Luming menahan serangan pria parubaya dan dua calon kaisar lainnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak menyangka Luo Changqiong akan tiba-tiba menyerang dari balik pusaran. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Qiu Yue pertama kali memasuki dunia Yellow Rock. Setelah menjelajahi beberapa reruntuhan dunia ini, dia juga sampai di tepi dunia Yellow Rock dan memasuki turbulensi kehampaan, ingin menuju ke dunia lain untuk menjelajah. Dia berkultivasi dalam turbulensi kehampaan saat dia berjalan. Setelah berjalan beberapa hari, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras dari depan. Qiu Yue menarik kembali auranya dan berjalan ke depan. Dia melihat Luming berkelahi dengan seseorang. Saat dia hendak membantu, dia melihat Luo Changqiong tiba-tiba menyerang Luming. Pada saat ini, Qiu Yue menerkam ke depan tanpa ragu-ragu. Tuan muda, hati-hati. Suara tajam terdengar di telinga Luming. Kemudian, dia melihat sosok putih bergegas dari samping dengan kecepatan tinggi menuju segel perampasan ilahi. Qiu Yue, hati Luming bergetar. Lalu, dia mendengar ledakan keras. Tubuh Qiu Yue terbang menuju Luming. Di udara, darahnya berwarna merah, seperti mawar berwarna darah yang indah. Qiu Yue, pada saat ini, Luming meraung keras, matanya merah. Jurus Luo Changqiong terlalu kuat. Luming tahu betul bahwa Qiu Yue tidak akan mampu menahannya. Luming meraung panjang dan mengendalikan tungku ramuan Dayan dengan sekuat tenaga untuk memblokir serangan pria parubaya dan dua calon kaisar. Dia menggerakkan tubuhnya dan menangkap Qiu Yue. Saat ini, wajah Qiu Yue seputih salju. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia sangat lemah. Itu seperti lilin lemah yang bisa padam kapan saja. Qiu Yue, itu kamu. Bagaimana mungkin? Luo Changqiong meraung tak percaya. Mengapa Qiu Yue tiba-tiba muncul dan memblokir gerakan pasti membunuh itu? Dia tertegun sejenak dan lupa menyerang. Pria parubaya itu juga tahu bahwa Luo Changqiong sedang mengejar Qiu Yue. Ketika dia melihat pemandangan ini,
dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Qiu Yue, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu memblokirnya untukku? Lu Ming memeluk Qiu Yue, hatinya bergetar. Dengan kultivasinya dan kekuatan tubuhnya, bahkan jika dia menerima pukulan langsung, dia paling banyak akan terluka parah dan mungkin tidak mati. Namun, ceritanya berbeda untuk Qiu Yue. Tuan muda, saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya akan selalu berada di sisi Anda. Qiu Yue berbicara, tetapi suaranya lemah. Auranya juga semakin melemah. Lu Ming memegang tangan Qiu Yue dan energi suci terus mengalir ke tubuhnya, melindungi hatinya. Namun, itu tetap tidak berguna. Napas Qiu Yue menjadi semakin lemah, dan matanya perlahan tertutup. Lu Ming, serahkan Qiu Yue padaku. Bahkan jika dia mati, dia akan tetap menjadi milikku. Luo Changqiong berkata dengan dingin. Luo Changqiong. Pada saat ini, Lu Ming menatap Luo Changqiong dengan mata merah. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin, seperti iblis dari 9 api penyucian dunia bawah. Aku pasti akan membunuhmu, dan aku akan menghancurkan sekte surga Daluo cepat atau lambat. Lu Ming berkata dengan suara dingin dan tanpa emosi. Luo Changqiong merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika Lu Ming menatapnya dengan dingin. Dia meraung, jika kau masih ingin membunuhku, maka aku akan membiarkan kalian berdua mati di sini hari ini sebagai sepasang bebek Mandarin yang berbagi nasib yang sama. Boom! Ovelop 1N. Aura mengerikan keluar dari tubuh Luo Changqiong, dan senjata raja muncul. Luo Changqiong adalah cucu dari penguasa agung, dan senjata raja yang dimilikinya diberikan oleh penguasa agung. Itu sangat mengerikan. Ayo serang bersama dan bunuh mereka. Luo Changqiong meraung. Senjata raja itu membawa kekuatan yang mengerikan dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, pria parubaya itu bergerak. Palu raksasanya menembus udara dan menuju Lu Ming. Luo Changqiong, aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Lu Ming berkata dengan dingin. Dengan satu pikiran, tungku ramuan Dayan tidak melindunginya tetapi meledak ke arah gelembung. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memanggil Qiu Yue ke diagram gunung dan sungai dengan sebuah pikiran. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan cakram formasi Tai Chi dan permata kekacauan untuk menghalangi di depannya. Dia mundur dengan cepat dan bergegas menuju pusaran hitam. Boom! Pelat formasi Tai Chi dikirim terbang kembali oleh pria parubaya itu sementara batu kekacauan terbang ke arah Lu Ming setelah terkena senjata Raja Luo Changqiong. Kekuatan yang mengerikan itu meningkatkan kecepatan Lu Ming dan dia terbang langsung ke dalam pusaran hitam. Seketika, kekuatan yang sangat kuat bekerja pada tubuh Lu Ming. Sosoknya menghilang ke dalam pusaran. Di sisi lain, tungku ramuan Dayan hancur dan membuat salah satu senjata raja yang menjebak gelembung terbang. Dalam sekejap, gelembung keluar dari pengepungan dan masuk ke dalam pusaran hitam pekat. Hentikan tungku pil itu. Seseorang berteriak dan ingin menghentikan tungku ramuan Yan yang agung. Namun, tungku ramuan Yan yang agung telah lama mengakui Lu Ming sebagai tuannya dan sangat cerdas. Itu menerbangkan beberapa calon kaisar dan bergegas ke pusaran gelap, menghilang. Sialan! Luo Changqiong meraung dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming pasti mati setelah memasuki Black Vortex ini. Luo Pokong berkata sambil tersenyum dingin sambil menginjak udara. Benar, dia sudah mati. Calon kaisar lainnya juga tersenyum. Ada kekuatan penghancur yang mengerikan di Black Vortex. Mereka semua kaget. Lu Ming pasti akan mati jika dia masuk. Belum tentu. Ekspresi Luo Changqiong sangat dingin. Lu Ming sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, ada orang lain yang memahami hukum waktu dan ruang yang ikut bersamanya. Dia mungkin tidak mati. Kata-kata ini menyebabkan hati orang lain bergetar. Memang benar, Lu Ming pada awalnya sangat menakutkan. Selain itu, dia memiliki seseorang yang mengetahui hukum ruang waktu. Bahkan jika dia memasuki vortex yang gelap gulita, dia mungkin tidak akan mendapat masalah. Kalau begitu, Lu Ming lah yang baru saja mengambil inisiatif untuk masuk. Ekspresi semua orang jelek, tapi mereka tidak percaya diri untuk mengejarnya. Bagaimanapun, bahayanya tidak dapat diprediksi. Lu Ming, meskipun dia tidak mati, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Luo Changqiong mendengus dingin. Mereka tidak pergi, tapi menjaga tempat itu kalau Lu Ming keluar.
Mereka sudah menebak dengan benar. Lu Ming memang memasuki pusaran gelap atas kemauannya sendiri. Bukan karena dia tidak berani melawan. Dia masih punya kartu truf. Namun, dia mengkhawatirkan keselamatan Qiu Yue. Cedera Qiu Yue terlalu parah. Dia harus dirawat sesegera mungkin, atau dia akan berada dalam bahaya besar. Begitu Lu Ming memasuki vortex yang gelap gulita, kekuatan pemotongan destruktif yang mengerikan melonjak ke arahnya dari segala arah. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya dan pada saat yang sama mengendalikan hukum kekacauan, menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan serangan itu. Zas! Kekuatan pemotongan terus mengenai tubuh Lu Ming, menyebabkan hukum kekacauan bergetar seolah-olah akan runtuh. Kekuatan pemotongan ini sungguh luar biasa. Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan dengan kekuatan penuh untuk melawan. Pada saat yang sama, ada badai kehampaan di Black Vortex, mendorong Lu Ming tanpa tujuan ke kejauhan. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, kilatan cahaya muncul dan gelembung muncul di samping Lu Ming. Gelembung mengendalikan ruang waktu dan telah mengembangkan cahaya ruang waktu. Badai kehampaan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Gelembung muncul di samping Lu Ming. Mereka menetapkan hukum ruang waktu di sekitar mereka, menghalangi badai kehampaan di luar. Bas! Saat berikutnya, tungku ramuan Dayan terbang dan disimpan oleh Lu Ming. Qiu Yue. Lu Ming memikirkan Qiu Yue. Dengan sebuah pikiran, Qiu Yue keluar dari diagram gunung dan sungai. Pada saat ini, Qiu Yue tidak sadarkan diri dan napasnya lemah. Serangan Luo Changqiong terlalu kuat. Dia bersembunyi di samping dan menggunakan hukum perampasan untuk merampas energi dari dunia luar. Dia telah mengumpulkan sejumlah kekuatan yang mengerikan dan bermaksud untuk membunuh Lu Ming dalam satu pukulan. Dengan tergesa-gesa, Qiu Yue hanya ingin memblokir gerakan itu untuk Lu Ming. Dia terluka terlalu parah. Sialan! Lu Ming menggertakkan giginya. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Luo Changqiong dan menyebarkan abunya. Qiu Yue, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Lu Ming bergumam dan mengeluarkan pil penyembuh. Dia melelehkan pil itu dengan kekuatan sucinya dan menyatukannya ke dalam tubuh Qiu Yue. Namun, luka-luka Qiu Yue masih belum membaik. Saudara Lu Ming, cobalah buah dari pohon waktu yang ilahi. Gelembung itu membuka mulutnya dan pohon waktu yang suci pun muncul. Ovelop 1N. Mata Lu Ming berbinar. Pohon waktu yang suci awalnya memiliki 2 buah berwarna putih susu. Gelembung telah menelan 1 dan masih tersisa 1. Karena pohon waktu yang suci dapat menggandakan umur panjang seorang ahli bela diri, itu sebenarnya setara dengan meningkatkan vitalitas mereka. Ini berarti buah dari pohon waktu yang suci mengandung vitalitas yang kuat. Buah ini mungkin dapat menyelamatkan Qiu Yue. Lu Ming memetik buah itu dan memurnikannya ke dalam tubuh Qiu Yue dengan kekuatan suci. Seperti yang diharapkan, buah dari pohon waktu yang suci mengandung vitalitas tak terbatas yang meresap ke dalam anggota tubuh dan tulang Qiu Yue. Luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat, dan auranya juga telah stabil. Namun, dia tidak bangun. Saudara Lu Ming, sepertinya luka saudari Qiu Yue terlalu parah. Hanya buah dari pohon waktu yang suci tidak cukup untuk membangunkannya. Pao Pao menilai Qiu Yue sebelum berkata. Lu Ming mengedarkan energi Sein-nya ke seluruh tubuh Qiu Yue. Setelah beberapa saat, dia mendesah. Meskipun kekuatan hidup Qiu Yue telah stabil, seperti yang dikatakan Bubbles, tidak mudah untuk membangunkannya. Lu Ming membelai wajah Qiu Yue dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia berkata dengan lembut, Qiu Yue, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku tidak akan melepaskan Luo Changqiong dan Sekte Surga Daluo. Di akhir kalimatnya, suara Lu Ming berubah dingin dan niat membunuh yang dingin meledak. Kali ini terlalu berbahaya. Untungnya, dia memiliki buah pohon waktu yang ilahi. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Jika sesuatu terjadi pada Qiu Yue, Lu Ming tidak akan pernah merasa nyaman. Qiu Yue masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak banyak bicara dan tidak banyak permintaan. Dia hanya diam di sisi Lu Ming dan bersedia menyerahkan segalanya untuknya, termasuk nyawanya. Lu Ming memegang tangan kecil Qiu Yue saat dia mengingat kembali kejadian masa kecil mereka. Setelah sekian lama, Lu Ming mengirim Qiu Yue kembali ke diagram gunung dan sungai dan menempatkannya di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berharap itu akan membantunya. Saat ini,
Lu Ming melihat sekelilingnya. Mereka masih berada dalam badai kehampaan yang kacau balau. Gelembung tersebut menyelimuti sekeliling dengan hukum ruang waktu dan menerobos badai kehampaan. Gelembung, bagaimana kita keluar? Lu Ming bertanya. Dalam aspek ruang, gelembung alam lebih terampil. Saudara Lu Ming, dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak bisa memaksakan diri untuk keluar dari ruang ini. Saya harus menunggu. Saya perlu menemukan titik lemah di ruang itu dan bergegas keluar dalam satu gerakan. Gelembung menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Mereka terus menunggu sambil mengamati sekeliling, mencari peluang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan gelembung semakin melemah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam bahaya ketika kekuatan gelembung tersebut habis. Aku bahkan tidak tahu kemana mereka melayang. Lu Ming merenung. Sangat berbahaya hanyut dalam kehampaan seperti ini. Tidak apa-apa jika dia pergi ke dunia lain. Namun, jika dia hanyut ke dalam kehampaan kekal, dia akan mati tanpa budidaya suprim bela diri. Saudara Lu Ming, saya mengerti. Lihat ke sana. Gelembung tiba-tiba menunjuk ke kanan. Lu Ming menoleh dan melihat ada beberapa fluktuasi di kehampaan. Ayo serang dengan sekuat tenaga dan keluar. Kicauan-kicauan. Gelembung berteriak saat dia mengendalikan hukum waktu untuk mengubah arah dan terbang menuju sumber fluktuasi. Jari kacau. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan mengarahkan jarinya. Sekarang, jari kekacauan kesengsaraan Lu Ming telah mencapai penyelesaian 94%. Kekuatan titik kekuatan penuh sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, gelembung tersebut bekerja sama dengan Lu Ming untuk membombardir kehampaan. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat. Kemudian, terdengar desisan dan retakan muncul. Lu Ming sangat gembira dan dia bergegas membawa gelembung itu. Begitu dia bergegas melewati celah itu, Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah gua. Mengaum, raungan keras datang dari belakang Lu Ming. Bau busuk menyerang lubang hidungnya, dan disertai aura panas. Di depan Lu Ming, ada seorang pria kekar yang memandang Lu Ming dan menggelembung dengan ekspresi tercengang. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh area dan dia melihat kadal raksasa merah menyala di belakangnya. Ia menatap Lu Ming dengan mata terbelalak. Di depannya adalah pria paruh baya kekar. Dia juga menatap Lu Ming dengan kaget. Pria dan kadal raksasa itu memancarkan aura yang kuat. Mereka berdua adalah calon kaisar, Envelop 1N. Melalui jejak di tempat kejadian, Lu Ming mengerti. Pertarungan antara pria parubaya dan kadal raksasa pasti telah menyebabkan fluktuasi spasial, menyebabkan ruang menjadi rapuh. Mereka pasti mengetahuinya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan kerjasama mereka menembus ruang dan muncul di sini. Mengaum. Pada saat ini, kadal raksasa itu meraung dengan marah, memperlakukan Lu Ming sebagai sekutu pria kekar itu tubuhnya. Ia meludahkan bola api ke arah Lu Ming. Lu Ming melontarkan pukulan dan gambaran ilusi dari prasasti penekan penjara muncul, menghancurkan bola api kadal raksasa itu. Bang! Bang! Kadal raksasa itu menginjak tanah dan gua bergemuruh ia menerkam ke arah Lu Ming. Cakar tajamnya merobek udara, setajam pedang dewa. Pada saat yang sama, ia menggigit Lu Ming dengan taringnya. Petik 2. Kamu sedang mencari kematian. Sudah dipenuhi amarah. Saat kadal raksasa itu muncul, ia menyerangnya. Hal ini membuat Lu Ming semakin marah. Ledakan, ledakan. Energi suci Lu Ming mendidih saat dia melayangkan beberapa pukulan ke arah kadal raksasa itu. Meskipun kadal raksasa itu memiliki kekuatan tempur calon kaisar, ia tetap bukan tandingan Lu Ming dalam tabrakan langsung. Ia terpaksa mundur karena serangan Lu Ming. Bang! Lu Ming melompat tinggi dan melihat ke bawah dari atas. Dia meninju kepala kadal raksasa itu, menyebabkannya terjatuh dengan keras ke tanah. Mengaum, kepala kadal raksasa itu menyentuh tanah dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ekornya yang bersisik mencambuk Lu Ming seperti cambuk besi. Lu Ming meraih ekor kadal raksasa itu, mengangkatnya, dan melemparkannya ke arah pintu masuk gua. Bas! Kadal raksasa itu diusir keluar gua oleh Lu Ming. Mengaum, pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari luar gua. Raungan ini tidak datang dari kadal raksasa, melainkan dari bawah gua. Raungannya begitu kuat sehingga gendang telinga Lu Ming bergetar seolah-olah ada iblis tertinggi di sana. Kemudian,
Lu Ming melihat kadal raksasa itu mengeluarkan raungan ketakutan dan tubuhnya jatuh dengan cepat, seolah tertarik oleh suatu kekuatan. Mengaum, mengaum. Kemudian, suara gemuruh yang mengguncang bumi terus terdengar. Gelombang suara yang mengerikan bergema di area tersebut. Ekspresi pria parubaya kekar itu tampak suram. Dia menjaga jarak dari Lu Ming, tidak berani keluar sama sekali. Senior, apa itu di luar? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Di mana tempat ini? Lu Ming bertanya lagi. Alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kata pria parubaya itu. Dia menilai Lu Ming dan berkata, kamu seharusnya menjadi putra kekacauan di Akademi Suci Gunung Yuan, kan? Petik 2. Oh, mata Lu Ming berbinar. Tampaknya mereka masih berada di salah satu dari 9 dunia di dunia bunga teratai. Mereka belum melangkah terlalu jauh. Saat ini, suara gemuruh di luar berhenti. Lu Ming hendak bertanya lagi ketika pria parubaya itu bergegas keluar gua dan menghilang. Lu Ming terdiam. Dia mengikuti mereka ke pintu masuk gua dan melihat keluar. Matanya melebar tanpa sadar. Pemandangan di luar sungguh luar biasa. Tempat dia berada tampak seperti kawah gunung berapi, atau gua besar yang mengarah ke bawah tanah. Dia berdiri di salah satu dinding gua. Sejauh mata memandang, dinding sekitar gua dipenuhi gua-gua yang padat. Di tengah gua terdapat jembatan batu yang saling terhubung. Gua itu turun ke bawah, dan di sana gelap. Raungan tadi datang dari bawah. Lu Ming melihat pria parubaya kekar itu melompat ke jembatan batu dan bergegas ke dalam gua secara diagonal di seberangnya, menghilang. Lu Ming melihat sekeliling lagi dan menyadari bahwa memang ada sosok yang berkelap-kelip di beberapa gua. Mungkinkah tempat ini adalah situs bersejarah dari segudang alam binatang, dan banyak orang luar yang menjelajah di sini? Lu Ming merenung. Dia melihat beberapa sosok muncul dari beberapa gua. Tampaknya mereka sangat berhati-hati. Mereka mendarat di jembatan batu dan menunggu dengan hati-hati sejenak. Kemudian, mereka melompat ke jembatan batu di bawah. Begitu saja, mereka terus turun dan menjelajahi gua-gua yang ada di bawahnya. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar dari dalam gua. Bersamaan dengan suara gemuruh, kekuatan isap yang mengerikan datang dari dalam gua, seolah ingin menelan segalanya. Ah! Jeritan ketakutan terdengar. Lu Ming melihat pembangkit tenaga listrik Sein Absolut yang kebetulan berada di udara dan tidak mendarat di jembatan batu. Sebaliknya, dia ditelan oleh kekuatan itu dan menghilang ke dalam jurang tak berujung. Lu Ming tersentak. Apa yang ada di bawah sana? Bahkan seorang suci sejati pun tidak dapat menolaknya. Kadal raksasa sebelumnya juga dimangsa oleh kekuatan tersebut. Namun, Lu Ming menyadari bahwa mereka yang mendarat di jembatan batu itu baik-baik saja. Seolah-olah jembatan batu itu dapat menghalangi kekuatan melahap. Tidak heran orang-orang itu sangat berhati-hati ketika mereka melompat di jembatan batu itu. Tempat ini penuh dengan bahaya. Lu Ming bergumam dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa gua tempat dia berada tidak memiliki jalan keluar lain. Satu-satunya jalan keluar adalah gua di depannya. Mari kita beristirahat di sini sebentar, Bubble. Kamu harus pulih terlebih dahulu. Lu Ming berkata kepada Pao Pao. Sebelumnya, dalam badai kehampaan, Bubble telah mengedarkan hukum ruang waktunya untuk melawan dan telah menghabiskan banyak energi. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk memulihkan diri dan beristirahat. Baiklah, saudara Lu Ming, kicau-kicau. Pao Pao mengangguk dan mengeluarkan sejumlah besar batu asal dan ramuan suci untuk mulai pulih. Lu Ming juga duduk bersila, melahap batu kasar itu untuk mengatur pernapasannya. Tidak lama kemudian, kondisi Lu Ming telah kembali ke puncaknya. Pada saat ini, jantung Lu Ming berdebar kencang. Batu kekacauan muncul di tangannya. Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan batu kekacauan untuk menangkis serangan dari senjata Raja Luo Changqiong. Saat itu, Lu Ming mendengar suara samar, yang tampaknya adalah suara batu kekacauan yang retak. Lu Ming mengeluarkannya dan memeriksanya. Memang, ada retakan pada batu kekacauan itu. Batu kekacauan itu tidak bisa dihancurkan, tetapi sebenarnya retak. Senjata Raja Luo Changqiong itu benar-benar kuat. Lu Ming berpikir dan kemudian berpikir bahwa karena permata kekacauan itu telah retak, dia mungkin juga harus memecahkannya dan melihatnya. Segera, Lu Ming mengedarkan semua energi di tubuhnya,
meraih permata kekacauan itu, dan mencoba memecahkannya. Kaca, batu kekacauan itu mengeluarkan suara yang lebih keras, dan retakannya menjadi lebih besar. Seperti yang diharapkan, itu bisa dibuka. Mata Lu Ming berbinar. Jika bukan karena retakan yang muncul di batu kekacauan itu tidak akan bisa dibuka. Lu Ming terus mengerahkan tenaga. Sesaat kemudian, batu kekacauan itu benar-benar pecah menjadi dua bagian. Ding, 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 ding. Di dalam batu kekacauan itu, ada dua kristal kecil yang jatuh ke tanah. Ini adalah kristal kekacauan. Mata Lu Ming berbinar saat melihat dua kristal itu. Dia membuka paksa permata kekacauan itu dan dua kristal kekacauan jatuh keluar. Lu Ming sangat gembira. Ini karena kristal kekacauan terbentuk oleh kondensasi Qi kekacauan, Nove.lb1n. Selama pelelangan, pihak lain mengatakan bahwa tidak ada Qi kekacauan yang tersisa di permata kekacauan itu, itulah sebabnya harganya begitu rendah. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa permata kekacauan itu mengandung Qi kekacauan. Sebaliknya, semua Qi kekacauan telah berkumpul dan berubah menjadi kristal kekacauan. Kristal kekacauan hampir menyatu dengan permata kekacauan, jadi mustahil untuk menemukannya tanpa memecahkan permata kekacauan itu. Aku telah memperolehnya, aku benar-benar telah memperoleh banyak. Lu Ming memeriksa dengan saksama dan memastikan bahwa hanya ada dua kristal kekacauan di permata kekacauan itu. Lu Ming segera mengendalikan hukum kekacauan dan menyelimuti kedua kristal kekacauan itu. Bas, bas. Ketika hukum kekacauan menyelimuti kristal kekacauan, kedua kristal kekacauan itu bergetar sedikit dan melayang di udara bersama hukum kekacauan. Kemudian, kedua kristal kekacauan itu mencair seperti es dan berubah menjadi cairan. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua aliran udara. Qi kekacauan. Mata Lu Ming berbinar. Saat itu, dia telah menyatukan aliran Qi kekacauan ke dalam tubuhnya. Secara alami, dia bisa tahu sekilas bahwa kedua aliran Qi ini juga merupakan Qi kekacauan. Kalau begitu aku akan memurnikan dua lagi. Mata Lu Ming berkedip. Dengan sebuah pikiran, dia mengendalikan hukum kekacauan dan mengarahkan Qi kekacauan ke dalam tubuhnya. Tubuh fisik Lu Ming telah memurnikan aliran Qi kekacauan. Itu sangat cocok dengan Qi kekacauan dan tidak ada kesulitan dalam memurnikannya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pao Pao telah pulih. Dia tinggal di pintu masuk gua untuk melindungi Lu Ming. Dalam beberapa hari terakhir, raungan yang mengerikan akan terdengar dari kedalaman gua dari waktu ke waktu, disertai dengan suara rantai besi yang beradu. Seolah-olah ada iblis agung tertinggi yang terkunci di bawah dan berjuang untuk melarikan diri. Lu Ming menutup telinga terhadap semua ini. Dia fokus pada penyempurnaan kekacauan Qi. Dalam 3 hari, 2 gumpalan kekacauan Qi telah sepenuhnya dimurnikan ke dalam tubuh Lu Ming. Mereka meresap ke dalam otot-ototnya, tulang-tulangnya, darahnya, dan meresap ke setiap bagian tubuhnya. Kekuatan tubuh fisik Lu Ming telah meningkat pesat dan bahkan lebih tirani. Tubuhnya tampak memiliki lapisan cahaya kabur. Dengan pikiran, itu akan menjadi seberat gunung, tidak bisa dihancurkan dan kokoh. Bas. Pada saat itu, tubuhnya tampak beresonansi dengan hukum kekacauan. Ketika seorang ksatria telah mencapai alam setengah biksu tahap ketiga, maka ia akan mampu memasukkan hukum ke dalam tubuhnya. Hukum akan sangat sesuai dengan tubuhnya. Hukum akan terkandung di dalam tubuhnya, yang akan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Pada saat ini, hukum kekacauan terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Lu Ming. Tubuhnya mati rasa, seolah kekuatan mengerikan akan segera lahir. Bas. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul dari tubuh Lu Ming. Cahaya kekacauan, kicauan-kicauan. Di sampingnya, Pao Pao mengedipkan matanya yang besar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Lu Ming sedang menyempurnakan 2 gumpalan Qi yang kacau. Selain yang sebelumnya, dia memiliki total 3 gumpalan Qi yang kacau, yang sangat memperkuat tubuh rohnya. Dia juga memanfaatkan momentum tersebut dan beresonansi dengan hukum kekacauan, menyempurnakan cahaya kekacauan dalam satu gerakan. Cahaya kekacauan pada awalnya redup, tetapi seiring berjalannya waktu, warnanya menjadi semakin gelap. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya warna kacau yang mengelilingi Lu Ming. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya dan cahaya kekacauan ditarik kembali ke dalam tubuhnya.
Kekuatan tubuhku meningkat satu tingkat lagi. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan matanya bersinar. Dia tidak menyangka bahwa permata kekacauan yang dia beli secara tidak sengaja saat itu akan benar-benar memungkinkan dia untuk memurnikan cahaya kekacauan. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Jika dia tidak memiliki dua helai ki yang kacau, dia tidak tahu kapan dia bisa memurnikan cahaya yang kacau itu. Kali ini, meskipun budidayanya tidak meningkat, kekuatan tempurnya telah melonjak. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan terdengar di luar gua. Hembusan angin kencang bersiul dari dalam gua. Dentang, dentang, dentang. Di saat yang sama, terdengar suara rantai besi bertabrakan. Ekspresi Lu Ming berubah serius. Dia tidak bisa tidak memikirkan pulau waktu ilahi. Di pulau waktu dewa, ada juga makhluk hidup raksasa yang tersegel di dalamnya. Ia dirantai dan sangat kuat serta tak terduga. Dentingan rantai juga terdengar dari tempat ini. Mungkinkah ada ahli tertinggi yang tersegel di bawah gua, seperti pulau waktu ilahi? Suara itu menderu beberapa saat sebelum berhenti. Lu Ming dan Bubble berjalan ke pintu masuk gua dan melihat keluar. Mereka melihat beberapa sosok melompat keluar dari gua dan menuju jembatan batu. Dengan bantuan jembatan batu, mereka turun. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dasar gua. Di saat yang sama, cahaya menyilaukan meledak dan melesat ke langit. Ada orang yang berkelahi di dalam gua. Lu Ming mau tidak mau menyalurkan kekuatan suci ke matanya. Penglihatannya langsung membaik dan dia melihat ke bawah ke dalam gua. Dengan cara ini pemandangan di dasar gua menjadi jelas. Di dasar gua, ada sebuah platform besar. Di tengah platform, ada sebuah istana. Di sekitar peron terdapat 4 jembatan batu yang dihubungkan dengan dinding gua. Saat ini, ada sekelompok orang yang bertarung di peron. Semangat Phoenix, Long Chen. Mata Lu Ming menyipit, dan niat membunuh muncul di matanya. Pada saat itu, Huang Ling, Long Chen, dan beberapa tetua, yang seharusnya menjadi calon kaisar ahli Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa, sedang dikepung oleh sekelompok orang. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Heng karena mereka menggunakan hukum musim semi-abadi. Saat ini, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya berada dalam bahaya. Mereka dikelilingi oleh pihak lain. Ada lebih banyak orang di sisi lain, dan mereka semua adalah calon kaisar, 6 orang. Di sisi lain, hanya ada 3 calon kaisar dalam kelompok Huang Ling. Masih ada kesenjangan antara kekuatan tempur Huang Ling dan Long Chen dan calon kaisar. Bunuh ketiga orang tua ini dulu. Tinggalkan 2 anak yang lebih muda. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming. Tinggalkan mereka dan minta Lu Ming untuk menukarkan pedang tirk surgawi dengan mereka. Dia memesan. Salah satu anggota keluarga Heng berkata dengan dingin. Serangan mereka seperti badai, menuju ke arah 3 calon kaisar dari Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Adapun Feng Ling dan Long Chen, mereka hanya perlu menahan mereka. Puff! Seorang tetua kekar dari Sekte Gajah Ilahi ditusuk dantiannya dengan pedang dari calon kaisar dari keluarga Heng. Tetua itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga, menyerang lawannya dengan telapak tangan. Namun, lawannya dengan cepat mundur setelah ditusuk. Serangan balik terakhir dari tetua kekar dari Sekte Gajah Dewa sebelum kematiannya hanya melukainya sedikit, tidak melukainya secara serius. Long Chen, kalian harus keluar dari sini. Mati! Tetua Sekte Gajah Ilahi yang tinggi dan kokoh meraung marah. Tubuhnya terjatuh ke tanah dan dia berhenti bernapas. Brengsek, Long Chen meraung, matanya merah. Haha, aku benar-benar ingin segera keluar. Bermimpilah. Salah satu calon kaisar dari keluarga Heng mencibir. Dia melangkah maju dan menyerang Huang Ling dengan kekuatan yang menakutkan. Dia ingin menjatuhkannya. Pada saat ini, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Tubuhnya membeku. Kemudian, sebuah prasasti penekan penjara jatuh dari langit dan menghantam tubuhnya. Bang! Tubuh calon kaisar dari keluarga Heng ini hancur berkeping-keping. Hantu prasasti penekan penjara jatuh dari langit dan menghancurkan seorang calon kaisar keluarga Heng. Kemudian, sesosok muda mendarat di depan Feng Ling dan Long Chen. Sosok itu, tentu saja, Lu Ming. Melihat Huang Ling dan Long Chen dikelilingi oleh calon kaisar keluarga Heng, Lu Ming menggunakan jembatan batu untuk bergegas. Lu Ming,
Huang Ling dan Long Chen sangat gembira melihat Lu Ming. Itu Lu Ming, calon kaisar keluarga Heng terkejut. Klan Heng, bunuh, teriak Lu Ming, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Haha, kau ingin membunuh kami. Lu Ming, kau datang di waktu yang tepat. Aku akan menghabisimu dan mengambil kembali pedang Tirk Surgawi. Benar sekali, tidak butuh banyak usaha untuk menemukannya setelah mencari kemana-mana. Calon kaisar dari keluarga Heng mencibir dan merasa senang. Kali ini, keluarga Heng memiliki dua misi di dunia teratai. Yang pertama adalah menjelajahi reruntuhan yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi. Yang kedua adalah membunuh Lu Ming dan mengambil pedang Kaisar Surgawi. Mereka mencari Lu Ming, tetapi mereka tidak menyangka Lu Ming akan menyerahkan dirinya kepada mereka. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Mereka memiliki orang yang sangat kuat. Ayo kita maju bersama. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Sangat kuat, aku ingin mencoba. Mata Lu Ming bersinar lebih tajam. Dia kebetulan telah memurnikan dua gumpalan ki yang kacau dan cahaya yang kacau. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia ingin melihat seberapa kuat dia. Kalian awasi gadis kecil yang bisa mengendalikan hukum ruang waktu itu. Serahkan Lu Ming padaku. Seorang calon kaisar yang kekar dari keluarga Heng melangkah ke arah Lu Ming. Calon kaisar lainnya dari keluarga Heng mengunci gelembung untuk mencegahnya membantu. Ledakan. Calon kaisar yang kekar dari keluarga Heng melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Saat dia meninju, sungai hukum mengelilingi tinjunya, membuat kekuatan pukulan itu semakin mengejutkan. Jika ada orang di bawah calon kaisar yang terkena pukulan ini, mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, Lu Ming bukanlah seniman bela diri biasa. Boom! Lu Ming juga melayangkan pukulan dan menggunakan seni surgawi penekan penjara. Pukulan ini tidak menghasilkan ilusi prasasti penekan penjara. Sebaliknya, pukulan itu berisi kekuatan prasasti penekan penjara di tinjunya. Boom! Tinju Lu Ming bertabrakan dengan tinju lawannya. Kaca! Kemudian, suara tulang patah terdengar. Tinju calon kaisar kekar dari keluarga Heng meledak, dan dia dipaksa mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Calon kaisar kekar dari keluarga Heng meraung tak percaya. Dalam pukulan tadi, dia merasakan bahwa tinju Lu Ming dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Itu tidak bisa dihancurkan. Mati! Lu Ming melangkah maju dan mengejar pria itu. Dia melemparkan pukulan lain, yang menyebabkan ruang bergetar. Ekspresi calon kaisar kekar dari keluarga Heng berubah dan dia mundur dengan panik. Biarkan aku melakukannya. Seorang pria parubaya kurus dari calon kaisar keluarga Heng tiba-tiba muncul di depan Lu Ming dan melemparkan pukulan ke arahnya. Boom! Ada getaran yang mengerikan. Tubuh Lu Ming dan pihak lain bergetar pada saat yang sama dan mereka mundur beberapa langkah. Seorang calon kaisar dengan tubuh spiritual surgawi yang unggul. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan semangat juang yang kuat. Sebelumnya, dia pernah bertemu dengan orang-orang dari Sekte Surga Daluo dan Ras Angin di tengah turbulensi kehampaan. Salah satunya adalah seorang calon kaisar dengan tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Dia sangat kuat dan Lu Ming benar-benar tertekan. Pria parubaya kurus ini juga sosok seperti itu, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui calon kaisar biasa. Jika kamu memiliki kekuatan, datanglah lagi. Calon kaisar kurus itu bernama Heng Xi. Ketika dia masih muda, dia juga seorang jenius dari keluarga Heng. Pada saat ini, dia melangkah maju dengan pedang tempur di tangannya. Pedang ki seperti pelangi saat dia menebas Lu Ming. Itu adalah senjata raja. Glabella Lu Ming bersinar dan tungku ramuan Dayan terbang keluar. Lu Ming meraih salah satu kakinya dan mengayunkannya ke pihak lain. Boom! Boom! Dengan beberapa ledakan berturut-turut, keduanya bertabrakan, tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Calon kaisar dari keluarga Heng dan Istana Phoenix terkejut. Kultivasi Lu Ming hanya di tingkat atas alam Sein absolut, tetapi kekuatan tempurnya terlalu mengejutkan. Dia benar-benar bisa bertarung dengan calon kaisar dengan tubuh spiritual surgawi tingkat superior. Heng Xi juga sangat terkejut. Bunuh! Dia meraung dan mengedarkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Pedang tempurnya seperti pelangi, menebas Lu Ming terus-menerus. Ribuan cahaya pedang menerobos udara. Bas! Pada saat ini, seberkas cahaya terpancar dari tubuh Lu Ming. Kekuatan Lu Ming meningkat pesat segera setelah sinar cahaya dipancarkan.
Tungku ramuan Dayan seperti palu raksasa, terus-menerus menghantam pihak lain, envelope 1N. Boom! Ledakan. Setelah dua gerakan berturut-turut, tubuh Heng Xi gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Cahaya kekacauan. Eternium meraung. Begitu putra kekacauan memurnikan cahaya kekacauan, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Di masa lalu, di antara anak-anak surga di Gunung Yuan, hanya Sungai Heng Xing yang dapat memurnikan cahaya hukum. Sekarang, Lu Ming juga telah menyempurnakannya. Lu Ming mengambil tungku ramuan Dayan dan melancarkan serangan yang sangat kejam, terus-menerus membombardir lawannya. Dalam proses pemboman, Lu Ming tiba-tiba menunjukkan jari kesengsaraan yang kacau. Ledakan. Eternium dipaksa mundur oleh jari kesengsaraan Chaos, dan ia mengeluarkan seteguk darah. Mundur. Heng Xi tiba-tiba meraung dan mundur. Dia sudah mengerti bahwa dia bukanlah tandingan Lu Ming. Jika mereka terus bertarung, mereka akan berada dalam bahaya. Gelembung, serang. Serang bersama. Lu Ming berteriak. Tiupan. Gelembung keluar dari gelembung dan menutupi 5 calon kaisar dari keluarga Heng. Ledakan. Lu Ming mengambil tungku ramuan Dayan dan menghancurkannya ke salah satu calon kaisar. Kemampuan Lu Ming memiliki keunggulan besar dibandingkan calon kaisar biasa, belum lagi dia mendapat bantuan gelembung. Tidak diragukan lagi, calon kaisar dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, Huang Ling, Long Chen, dan 2 calon kaisar dari Istana Phoenix menyerang 2 calon kaisar dari keluarga Heng dan melukai mereka. Ledakan. Lu Ming mengambil tungku ramuan Dayan dan menghancurkannya lagi, membunuh calon kaisar. Sejak kedatangan Lu Ming, 3 dari 6 calon kaisar dari keluarga Heng telah terbunuh. Ada 3 yang tersisa. Salah satunya adalah batu abadi, dan 2 lainnya dilukai oleh Huang Ling dan yang lainnya. Bang! Pada saat ini, Eternium meledak dengan seluruh kekuatannya dan menembus gelembung transparan. Dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia mengambil satu langkah dan tubuhnya melayang ke langit, bergegas menuju jembatan batu di atas. Kamu ingin pergi? Mata Lu Ming menjadi dingin dan dia hendak mengejarnya. Mengaum. Raungan mengerikan lainnya datang dari dasar gua. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari bawah, menyebabkan ekspresi Lu Ming berubah dan dia menghentikan pengejarannya. Heng Xi sangat gembira. Surga benar-benar membantunya. Setelah raungan berhenti, Eternium terus melaju dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, ia melintasi beberapa jembatan batu lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar gua. Lu Ming, ayo kita pergi. Raungan keras terdengar. Ada 2 calon kaisar yang tersisa di keluarga Heng dan mereka terjebak oleh hukum ruang waktu gelembung. Salah satu dari mereka berteriak, "Melepaskanmu, bagaimana kamu bisa begitu naif?" Bahkan Lu Ming sedikit terkejut. Dalam keadaan seperti itu, pihak lain sebenarnya memintanya untuk melepaskan mereka. Apakah ada yang salah dengan otaknya?